Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Malang. Dengan saya, Haidar Ali Muqaddas selaku pembicara pertama, Ana Fauzia selaku pembicara kedua, dan Muhammad Fitra selaku pembicara ketiga. Mosi perdebatan kita kali ini ialah pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal. Adapun latar belakang lahirnya mosi perdebatan kali ini ialah dikarenakan oleh perkembangan penyebaran wabah pandemi secara signifikan dan terus meningkat. Tak terkecuali negara Indonesia menjadi negara yang terdampak akibat wabah pandemi ini. Dengan mengingat bahaya wabah pandemi tersebut melalui mandat yang tertuang dalam pasal 12 UUD RI, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Kepres RI nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan. Dewan Juri yang terhormat, jika melihat secara masif dan lebih komprehensif, akibat dari wabah pandemi ini tidak hanya berdampak terhadap salah satu sektor saja, tetapi wabah pandemi ini berdampak terhadap banyak lini sektor, termasuk sektor ketatanegaraan. Dalam hal ini yang sangat menjadi sorotan adalah ketika pandemi datang pada saat musim politik, yaitu agenda pemilihan kepala daerah tahun 2020. Dewan Juri yang terhormat, adapun urgensi kami menolak mosi perdebatan kali ini ialah bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 akan pasti melahirkan klaster baru penyebaran COVID-19. Maka daripada itu, Dewan Juri yang terhormat, secara filosofi, kehadiran suatu negara adalah memiliki peran yang sangat signifikan terhadap dalam rangka perlindungan terhadap kedaulatan rakyat dan negara. Hal itu semakin dikuatkan oleh konstitusi kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Pun juga Dewan Juri yang terhormat disebutkan oleh Jean Bodin dalam bukunya yang berjudul De la Republique, bahwa kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi yang bersifat absolut. Mengapa Dewan Juri yang terhormat? Karena kebijakan suatu negara dan kebijakan suatu pemerintah semata-mata hanya diperuntukkan kepada kedaulatan rakyat. Maka Dewan Juri yang terhormat, keputusan kami dalam hal menolak mosi perdebatan kali ini bukanlah sesuatu yang mengada-ngada. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, kami menolak mosi perdebatan kali melalui pertimbangan-pertimbangan, yakni menyelamatkan kesehatan masyarakat. Dewan Juri yang terhormat, hak kesehatan masyarakat atau hak kesehatan manusia itu sendiri adalah bagian dari hak untuk hidup manusia atau hak untuk hidup warga negara. Sedangkan hak untuk hidup manusia dan hak untuk hidup warga negara itu sendiri adalah hak yang sangat fundamental, bagian yang sangat fundamental dari hak asasi manusia itu sendiri. Dan itu selaras dengan pasal 28I ayat 4 UUD RI 1945. Maka berangkat dari permasalahan itu, Dewan Juri yang terhormat, maka kami secara tegas mengatakan bahwa kami menolak mosi perdebatan pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah sebagai entitas tertinggi memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negaranya tanpa terkecuali. Hal ini sejatinya telah termaktub dalam Konstitusi Bangsa Indonesia yang kemudian oleh Hans Dewensky disebut sebagai States Fundamental Norm yang termaktub dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi perlindungan, pemajuan, dan penegakan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. J.K. Fleming dalam teori pertanggungjawaban negara pun juga menyatakan bahwa negara memiliki fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara dan juga memelihara keamanan dan ketertiban dari negara itu sendiri. Berangkat dari pernyataan tersebut, jelas kita dapat melihat bahwa segala kebijakan pemerintah wajib untuk benar-benar dapat menjamin perlindungan hak-hak warga negara
tanpa terkecuali, termasuk di dalamnya yakni hak-hak kesehatan. Tentunya hal ini sangat-sangat kontradiktif dengan kebijakan dari pemerintah itu sendiri terkait pelaksanaan Pilkada 2020 di era new normal, di mana kita ketahui pada sampai detik ini Indonesia terus mengalami peningkatan kasus COVID-19. Bagaimana mungkin Pilkada 2020 ini bisa benar-benar menjamin terkait efektivitasnya, sementara pemerintah pun masih belum bisa menjamin terkait dengan adanya kesadaran dari partisipan itu sendiri dan petugas itu sendiri benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 120 ayat 1 telah jelas kita lihat bahwa pemilihan ketika kemudian terdapat hambatan baik dari gangguan kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya, maka pemerintah melakukan pemilihan lanjutan. Artinya, ketika kemudian negara Indonesia mengalami adanya force majeure, maka pemerintah diperbolehkan untuk menunda pelaksanaan pemilihan. Marilah sejenak kita melihat frasa gangguan lainnya yang dimaknai sebagai masa pandemi COVID-19. Mengapa demikian? Karena dampak dari pandemi COVID-19 pun akan menyebabkan adanya keterbatasan baik dari pelaksanaan ataupun dari pra-pelaksanaan. Karena apa? Pemerintah dituntut untuk benar-benar bisa menjamin baik partisipan ataupun petugas benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Sedangkan sampai detik ini negara Indonesia terus mengalami peningkatan kasus COVID-19 dan bukan penurunan. Logikanya sederhana, Dewan Juri yang terhormat. Hak kesehatan adalah hak asasi manusia yang merupakan bentuk muara dari demokratisasi. Bagaimana mungkin kemudian hak kesehatan dikorbankan atas nama demokrasi? Tentunya hal ini sangat-sangat kontradiktif. Marilah kita melihat dari Perpu nomor 2 tahun 2020 dalam pasal 201A ayat 3 yang berbunyi, pemungutan suara serentak dapat ditunda pelaksanaannya sampai bencana non-alam benar-benar berakhir, di mana mekanisme penundaannya nanti akan disesuaikan dengan peraturan KPU yang termaktub dalam pasal 122A ayat 2 dan ayat 3 dalam Perpu nomor 2 tahun 2020 ini. Artinya, pasal 201A ayat 3 ini merupakan kebijakan hukum terbuka atau open legal policy yang kemudian pemerintah diperbolehkan untuk kemudian membuat perpu kembali dan menunda pelaksanaan pemilihan sampai bencana non-alam yang dimaknai sebagai masa pandemi COVID-19 ini benar-benar berakhir, Dewan Juri yang terhormat. Konsekuensi logis dari ketika kami kontra dari mosi perdebatan kita kali ini, yakni adanya kosongan jabatan, sehingga kami pun menawarkan dua gagasan, yakni pengisian kosongan jabatan oleh PLT, di mana hal ini sudah jelas termaktub dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, di mana skenario yang akan kami tawarkan nantinya yakni PLT akan meneruskan kebijakan-kebijakan strategis dari kepala daerah sebelumnya untuk kemudian bersama-sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan kegiatan yang terfokus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang kedua yakni pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD. Apabila kita merujuk pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dinyatakan bahwa pemilihan dilaksanakan secara demokratis. Artinya tidak kemudian mewajibkan bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara langsung. Dan hal ini pun telah kemudian diberikan tafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 97 garing PU strip 11 garing 2013 yang menyatakan bahwa demokratis di sini dapat dilaksanakan secara langsung ataupun tidak langsung. Sehingga inti dari gagasan kami ini yakni menunda pelaksanaan pilkada sampai akhir tahun 2021, di mana pengisian kosong jabatan akan diisi oleh PLT, dan yang kedua yakni pemilihan kepala daerah secara tidak langsung oleh DPRD ketika kemudian nantinya sampai pada akhir tahun 2021 masa pandemi COVID-19 masih belum mengalami penurunan kasus, maka pemilihan kepala daerah akan tetap dilaksanakan secara tidak langsung oleh DPRD. Abraham Lincoln pernah mengatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mosi perdebatan kali ini, kami menolak diberlakukannya Pilkada 2020 di era new normal. Ada beberapa alasan, poin-poin besar, kenapa kemudian kami menolak adanya mosi perdebatan kali ini. Yang pertama menyangkut hak kesehatan dan keselamatan setiap warga negara. Kita mengetahui bagaimana demokrasi itu penting dan hal yang urgent dilakukan untuk saat ini. Namun hal yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita menjaga keselamatan dan hak kesehatan tersebut. Jangan sampai demokrasi mengancam hak kesehatan dan keselamatan warga negara, Dewan Juri terhormat. Yang kedua adalah kami menggagas dengan dua opsi. Yang pertama, kami menunda dengan digantikan posisi sementara oleh PLT, yang kemudian melanjutkan program kerja
dan kinerja tersebut dan melakukan juga improvisasi-improvisasi sembari kita melihat ke depan apakah kondisi COVID membaik atau tidak. Opsi yang kedua, jika sampai pada 2021 kondisi COVID juga belum reda, maka kemudian kami menggagas adanya pelaksanaan secara sistem keterwakilan oleh DPRD. Hal ini kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Opsi kedua ini kami pilih untuk bagaimana kemudian kami tetap mempressure dan menjaga hak kesehatan dan keselamatan warga negara. Karena sekali lagi, bagaimana kemudian demokrasi dapat ditegakkan, namun kita dapat tetap menjaga adanya hak keselamatan dan kesehatan setiap warga negara adalah hal yang paling penting. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah tingginya money politik yang ada di Indonesia, di mana di era normal saja money politik di negeri ini mencapai 19,4% hingga 33,1%, yakni tertinggi ketiga di dunia berdasarkan data dari EIU Economist Intelligence Unit. Di mana hal ini ditambah juga dengan kondisi masyarakat yang harus dan sedang mengalami PSBB, sehingga secara mikro maupun masing-masing individu mengalami darurat ekonomi yang jika ditawarkan secara langsung money politik oleh masing-masing calon kepala daerah akan lebih tergiur, dan hal ini akan membuat potensi money politik begitu besar dan kemudian akan terpilihnya pemimpin yang tidak berkapasitas karena hanya mengandalkan modal dan mahar dengan genjotan yang begitu besar. Ya, kami pun mengamini jika di skenario kami di tim kontra tetap akan ada potensi money politik tersebut. Namun Dewan Juri yang terhormat, potensi money politiknya dapat kami pressure dan kami batasi. Karena apa? Karena jika opsi pertama kami lakukan, maka kondisi sudah normal kembali, baik di aspek kesehatan maupun kemudian pada aspek ekonomi. Dan jika opsi kedua yang kami lakukan, maka kami dapat lebih mempressure dan membatasi bagaimana kemudian institusi-institusi ataupun lembaga-lembaga yang hanya melakukan sistem keterwakilan ini lebih jelas dan dapat lebih dimonitoring. Sedangkan sebaliknya, jika kita tetap ngotot untuk kemudian melakukan pemberlakuan pilkada pada tahun 2020 di era new normal ini dengan kondisi stimulus yang begitu berat untuk kemudian masing-masing warga negara menolak adanya money politik tersebut karena darurat ekonomi. Selanjutnya, Dewan Juri terhormat, poin besar yang keempat adalah terkait biaya yang jauh lebih tinggi. Sedikit kita mengacu pada Korea Selatan yang kemudian menganggarkan sebesar 341 juta US dollar dengan jumlah pemilih kurang lebih 43 juta yang tersebar di 14.330 TPS. Menurut Indef juga, Institute for Development of Economics and Finance, bahwa anggaran yang dibutuhkan di Indonesia jauh lebih besar, bahwa sebesar 9,9 triliun untuk anggaran pelaksanaan ditambah dengan 4,7 triliun untuk anggaran plus terhadap protokol kesehatan yang dengan total mencapai 14,6 triliun. Hal ini juga akan memperparah situasi secara makro di mana negara bahkan global juga saat ini sedang menghadapi masa-masa resesi. Oleh sebab itu, Dewan Juri terhormat, menyangkut dengan mosi perdebatan kali ini kita tidak bisa hanya melihat bagaimana prakondisi dan saat pemberlakuan pelaksanaan pilkada itu saja. Namun kita jauh harus lebih menelaah ke depan bagaimana aspek ekonomi, aspek politik, dan kemudian juga aspek kesehatan yang akan menjadi urgensi mengapa kemudian mosi perdebatan kali ini dapat kami tolak. Bahwa saya mengutip juga dengan Richard Whiteley pada buku Filsafat Politik Jonathan Wolff, bahwa kebijakan politik dalam berdemokrasi adalah kebijakan-kebijakan yang dinamis, asal dengan landasan memperjuangkan kepentingan-kepentingan populis. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.